Baik, teman-teman, kita melanjutkan pembahasan. Sekarang kita masuk ke bagian job specification. Tadi di awal saya sempat salah menyebutkan ya antara job specification dan juga job description. Tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan antara job specification dan juga job description. Kalau kita berbicara tentang job description, maka dia bersifat lebih luas. Dia bersifat tentang gambaran kerja secara umum. Saya contohkan misalnya, seorang guru, job description, dia adalah mengajar, dia adalah menyusun kerangka pembelajaran, mempersiapkan materi pembelajaran, itu adalah job description seorang guru. Namun ketika kita berbicara pada job specification, ada spesifikasi-spesifikasi khusus. Guru itu ada banyak. Ada guru TK, ada guru SD, ada guru SMA, dan juga ada dosen yang bisa dikatakan guru juga. Ada guru ngaji, ya. Nah, kita harus secara spesifik lebih menjelaskan tentang pekerjaan yang dia kerjakan. Guru SMA pun ada spesifikasi lagi. Ada guru biologi, ada guru olahraga, ada guru matematika. Karena semakin tinggi jenjang atau tingkatan, maka fokusnya semakin menyempit, gitu ya. Mungkin di SMA teman-teman mempelajari tentang matematika dasar. Kalau teman-teman kuliah, ilmu matematika murni, ada logaritma, ada kemudian standar deviasi, ada banyak ya bahasan-bahasan. Nah, kemudian matematika pun ada matematika yang berkaitan dengan fisika, ada matematika berkaitan dengan ekonomi, ada matematika berkaitan dengan bangunan dan yang lain sebagainya. Ini ada spesifikasi-spesifikasi khusus. Maka ketika kita berbicara tentang job specification, dia lebih mengerucut, teman-teman ya. Dia lebih fokus, lebih detail, lebih membahas sesuatu yang bersifat khusus ya, dibandingkan job description. Kalau kita berbicara tentang job specification, maka ada yang dinamakan karakteristik. Ya, kita sudah membahas terkait dengan karakteristik. Karakteristik siapa? Bisa pekerjaan itu, bisa juga pegawai. Kita berbicara tentang sumber daya manusia. Pekerjaan itu selalu berkaitan dengan sumber daya manusia. Walaupun pada saat ini, saat eranya sekarang 5.0 atau 5.0, ya, di mana sekarang ini sudah society, bukan lagi teknologi, begitu. Sekarang bahkan dalam kehidupan sosial pun otomasi ya, atau penggunaan perangkat itu sudah mulai digencarkan. Ini berakibat pada pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di lapangan juga. Nah, kemudian sekarang ini ada pergeseran sebenarnya teman-teman terkait dengan job specification. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh piranti-piranti keras atau piranti-piranti lunak, ya, hardware ataupun software, itu maka spesifikasinya berubah. Contoh misalnya sekarang, pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang bisa diotomasi. Contoh misalnya penjaga gerbang tol itu bisa diminimalisir ya. Nah, contoh misalnya dalam satu gerbang tol itu biasanya ada 5 pintu. Ketika kita berbicara metode konvensional, maka 5 pintu ini dijaga oleh 5 orang. Nah, namun sekarang bergeser, sudah ada mesin otomatis yang mana yang standby di situ itu mungkin hanya butuh 2 orang saja. Namun sebenarnya dengan otomasi ini tidak kemudian memangkas atau ini ya menghilangkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tetap mesin juga butuh manusia, teman-teman ya. Contoh nyata, sebuah artificial intelligence itu butuh untuk dipandu oleh manusia. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa mobil atau smartphone ya
atau bahkan mungkin perangkat pintar itu ngecas sendiri. Gitu ya. Mereka pasti punya batas tenaga. Dan yang merecharge itu adalah manusia. Komputer, sepintar-pintarnya komputer, dia tidak mungkin bisa menyala sendiri kalau tidak disetting. Gitu ya. Nah, perangkat, dia tidak akan mungkin bisa men-setting menyala sendiri ketika tidak disetting oleh manusia. Nah, ini merupakan suatu bentuk bahwa secanggih-canggih apapun teknologi, ini tetap membutuhkan manusia untuk mengkawal. Ya. Beda kalau teknologi itu dilahirkan sama seperti manusia, begitu ya. Kemudian dia bisa berjalan sendiri. Nah, kita pun manusia pun butuh manusia yang lain, gitu kan? Tidak bisa berjalan atau hidup sendiri. Ketika lahir kita butuh orang tua kita. Ketika sekolah kita butuh teman kita. Ketika bekerja kita butuh kolega, butuh atasan, butuh jaringan lain. Nah, maka hubungan ini pasti akan terjadi, pasti akan berlangsung sampai kapanpun, sehingga ketergantungan antara satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita berbicara job specification, ada karakteristik pegawai yang diperlukan. Kenapa tadi saya berkata atau berbicara tentang mesin? Karena dengan adanya mesin itu, maka karakteristik pegawai itu menjadi berubah, teman-teman. Ya. Yang bisa dipangku jabatan tertentu itu pun juga berubah. Nah, contoh sekarang, bagaimana cara evaluasi, monitoring dan evaluasi. Sudah tidak dibutuhkan supervisor lagi, ya, secara fisik. Ya. Namun biasanya ada supervisor yang bersifat piranti lunak atau perangkat lunak. Begitu. Nah, jadi sekarang sudah tersistem, pegawai itu harus mengisi logbook misalnya, pegawai itu harus mengisi catatan misalnya, pegawai itu harus mengisi laporan harian misalnya, yang mana pejabat atau atasan atau supervisor itu bisa ngecek. Nah, dengan demikian, ini sebenarnya bisa meminimalisir teman-teman ya. Karena kalau misalnya secara fisik supervisor itu membutuhkan 5 orang dengan daring atau dengan menggunakan piranti lunak, kita belum bicara daring ya, dengan menggunakan piranti lunak atau software, supervisi itu bisa dilakukan hanya dengan 1 orang atau 2 orang saja. Lebih efisien, ya, tapi belum tentu efektif. Saya berkata seperti itu. Nah, maka karakteristik pegawai yang diperlukan ini juga bergeser, teman-teman ya, sehingga beban kerja pemimpin juga ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau saya berbicara tentang beban kerja pegawai itu pasti bertambah. Ya. Kalau misalnya supervisor secara langsung, mungkin dia hanya mengerjakan dan membuat laporan. Namun, kalau kita sudah berbicara tentang otomasi, maka sesimpel apapun itu, kita akan mengerjakan suatu pekerjaan yang ekstra effort untuk membuat laporan, di-upload, mempelajari sistem, dan yang lain sebagainya. Bagi masyarakat yang belum terbiasa, mungkin itu akan menjadi beban. Contoh, dalam dunia kerja sekarang, golongan pegawai atau karyawan di atas 50 tahun, ya, mereka kesulitan untuk menyesuaikan ritme pekerjaan dengan menggunakan sistem-sistem yang terintegrasi. Ya, sehingga untuk mereka, pekerjaan ini menjadi semakin berat. Namun bagi generasi-generasi yang baru ini menjadi suatu keharusan dan kebiasaan bagi mereka. Justru malah mereka berpikir dengan adanya media itu mereka tidak tertumpuk di belakang. Mereka bisa mengerjakan step by step, hari per hari. Nah, ibaratnya ada pekerjaan yang bisa kemudian dikerjakan tidak serta-merta dalam kurun waktu yang bersamaan. Artinya bisa di-manage, gitu ya. Nah, maka dengan adanya karakteristik yang berbeda seperti ini, maka perubahan yang terjadi untuk tipe pegawai yang dibutuhkan juga berbeda. Contoh dulu itu mungkin hanya karakteristiknya untuk pegawai yang dibutuhkan itu bisa mengoperasikan komputer. Sekarang, hampir semua lulusan itu bisa mengoperasikan komputer, ya kan? Lulusan SD, SMP, SMA. Siapa sih yang nggak dapat tugas bikin makalah? Kuliah siapa sih yang nggak dapat tugas skripsi, ya, atau tugas akhir, atau bahkan mungkin tugas-tugas yang lainnya, yang mana tugas-tugas itu atau pekerjaan-pekerjaan itu harus dikerjakan dengan menggunakan komputer atau laptop. Nah, maka hampir semua lulusan atau semua yang siap kerja itu bisa menggunakan perangkat komputer. Ya mungkin buruh dan yang lain yang
mohon maaf ya, mungkin jenis pekerjaannya berbeda, tidak berada di belakang meja atau dia di lapangan, mungkin tidak membutuhkan komputer atau laptop. Bisa mengoperasikan internet. Itu juga hampir semuanya bisa sekarang. Hampir setiap orang sekarang punya akun media sosial, minimal WhatsApp lah ya, minimal WhatsApp. Nah, sehingga hampir semuanya mengenal internet. Siapa sih yang nggak bisa akses Google? Siapa sih yang nggak bisa akses YouTube sekarang? Ya mungkin segelintir orang ya, yang memang tidak terbiasa menggunakan fasilitas itu. Tapi kalau kita berbicara pada tataran umur produktif, hampir semuanya bisa mengoperasikan hal itu. Maka sekarang dalam requirement ya atau syarat yang ditentukan untuk pegawai, tidak ada itu bisa mengoperasikan komputer atau apa. Pasti lebih spesifik. Kalau misalnya ini konstruksi bangunan, bisa mengoperasikan AutoCAD, ya, itu pasti menjadi poin plus. Atau bisa mengoperasikan, contoh misalnya untuk analis, ya, statistik bisa mengoperasikan yang namanya SPSS. Nah, jadi dia lebih spesifik ke program atau software. Nah, sehingga untuk jabatan-jabatan tertentu, contoh misalnya adalah analis analis data, maka dia ada requirement khusus selain bisa bisa menerapkan prinsip statistik, dia bisa mengolah software-software yang membantu pekerjaannya. Contoh tadi itu bisa mengolah SPSS minimal SPSS 2000 misalnya 2020 gitu ya, versi 2020. Atau yang lain bisa mengoperasikan SAM-PLS misalnya aplikasi untuk apa namanya penghitungan kuantitatif ya statistik, bisa mengoperasikan GIS misalnya untuk orang-orang geografi ya untuk pemetaan dan yang lain sebagainya, bisa mengoperasikan apa lagi ya, ya beberapa software yang dibutuhkan biasanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya desain ya Corel Draw, Photoshop gitu. Jadi sudah spesifik ngarah ke sana. NVivo gitu misalnya untuk analisis gitu ya, atau yang lain sebagainya. Nah, dia ada hal-hal tertentu yang di-require-kan dalam suatu jabatan. Dan ini karakteristiknya sekarang sudah mengkerucut ya teman-teman. Ya, kalau dulu mungkin ya apa ya, contoh misalnya supir gitu ya, job specification-nya itu dia punya namanya driver license gitu ya, atau surat izin mengemudi. Kalau supir truk ya SIM B gitu ya, SIM B1, B2 gitu. Itu lebih spesifik, lebih detail gitu ya. Nah, sehingga memang requirement tersebut itu ditekankan bagaimana agar bisa mengefektifkan atau membuat pekerjaan itu menjadi lebih berdaya. Hasilnya lebih banyak. Hasilnya lebih apa ya, produktif. Kita berbicara banyak dan produktif itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara banyak belum tentu produktif. Kenapa banyak belum tentu produktif? Banyak yang dihasilkan 5 hari dengan banyak yang dihasilkan 3 hari itu berbeda. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita berbicara output gitu, output itu bisa dikerjakan, bisa tercapai. Namun cara pencapaiannya bisa berbeda. Teman-teman dikasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan makalah. Nanti teman-teman baru efektif mengerjakan makalah itu 2 hari terakhir. Sasarannya tercapai, tapi tidak akan efektif. Kenapa tidak akan efektif? Karena hasil pekerjaannya berbeda. Ketika dikerjakan di akhir, waktu deadline itu pasti akan mempengaruhi performa, sehingga hasilnya pasti akan berbeda. Berbeda ketika misalnya di target 500, dikasih waktu 5 hari, per hari itu mengerjakan 100. Maka fokusnya akan berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, maka syarat-syarat atau requirement tadi yang tertuang di dalam job specification ini akan kemudian menentukan terhadap hasil kerja. Contoh misalnya bisa mengoperasikan AutoCAD gitu misalnya ya, maka ketika punya sertifikat tertentu
dia pasti akan terjamin, ya, ada guarantee, ya, ada jaminan, ya, bahwa pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan menggunakan software itu atau dengan menggunakan spesifikasi yang dibutuhkan kalau ada sertifikat. Maka bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan itu juga bisa dikatakan sebagai sikap profesional. Nah, dalam job specification ini ditekankan bahwa yang dicari itu adalah orang-orang yang profesional. Oleh karena itu ditekankan orang-orang yang memang sudah ahli dalam beberapa bidang tertentu yang dituangkan dalam job specification. Gitu. Nah, jadi gambarannya adalah job specification ini lebih kepada bagaimana agar kantor itu bisa mencapai tujuan, agar bisa merekrut pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, ya? Baik. Belum. Kita sekarang masuk ke karakteristik pegawai. Ya, teman-teman, jadi saya melanjutkan PPT-nya Bu Indah dan Bu Rina, ya. Saya nggak buat PPT karena sudah disediakan materi, jadi saya hanya mempelajari saja, menginterpretasikan dan juga mendalami, menyelami dari materi-materi ini. Saya coba tuangkan dalam bahasa sederhana mungkin agar teman-teman bisa paham, gitu ya. Karakteristik pegawai apa saja sih? Tentang apa saja sih karakteristik pegawai yang muncul dalam job specification itu? Tentunya yang pertama adalah tingkat pendidikan, teman-teman. Karena kita berbicara tentang pekerjaan yang membutuhkan skill, pekerjaan yang membutuhkan effort, pekerjaan yang membutuhkan orang yang bisa menghandle pressure, sehingga ini tingkat kurang G, ya. Tak benarkan. Tingkat. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kenapa tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh, teman-teman? Karena semakin orang sekolah, ya, sekolahnya semakin tinggi, pergaulannya akan semakin bertambah. Problem yang dihadapi juga akan bertambah. Saya tanya sekarang, di satu kelas ini, kelas 2018C, adakah yang tidak mengalami kendala atau problem selama berapa tahun? Selama 3 tahun, ya? Selama 3 tahun kuliah ini? Kita sharing sekarang lah, kita sharing, ya. Saya coba tanya dulu. Ini udah lengkap, alhamdulillah, ada 38 masuk join, ya. Khairunisa Rofifah, bisa dibuka mute-nya. Halo, Nisa. Halo, iya Pak. Ya, Mbak Nisa, selama Anda kuliah, ya, 3 tahun atau 6 semester, ya, dalam kurun waktu itu, apakah Anda belum pernah sama sekali mengalami masalah? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah, ya. Kemudian, apakah masalah yang Anda alami itu diselesaikannya secara pribadi, personal, atau ada teman yang membantu, atau ada mungkin pembimbing, dosen yang membantu menyelesaikan masalah itu? Tergantung masalahnya seperti. Ya, kita berbicara tentang masalah kuliah, bukan masalah personal. Ya, kalau masalah personal itu setiap orang punya, gitu ya. Tapi kita berbicara masalah perkuliahan. Contoh masalah perkuliahan itu adalah kesulitan dalam belajar, atau tidak paham terkait materi yang kemudian disampaikan, atau mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau ada konflik dengan rekan mahasiswa, atau ada bahkan mungkin ada konflik dengan dosen atau tenaga pengajar. Paling untuk menyelesaikan konfliknya, ya meminta bantuan dengan teman-teman, Pak. Kalau konflik perkuliahan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ya, Pak.
Satu saja sudah cukup saya. Ya, satu saja bertanya sudah cukup karena hampir mayoritas teman-teman di sini yang kemudian berkuliah atau sedang bersekolah itu pasti mengalami yang namanya problem dalam studinya. Entah itu kesulitan dalam memahami materi, entah itu mungkin konflik dengan rekan mahasiswa atau dengan organisasi atau dengan ya pokoknya kehidupan sekolah, kehidupan kampus atau kehidupan sekolah. Ya. Nah, maka teman-teman, setiap jenjang tingkat pendidikan itu konfliknya berbeda-beda. Itu pasti ada konflik, nggak mungkin nggak ada. Yang pinter-pinternya pun yang IP-nya 3,8, IPK-nya 3,9, 3,8, 3,9, mereka pasti punya problem. Mereka pasti punya kendala. Nah, dalam mengatasi kendala atau masalah itu, mereka biasanya bisa menyelesaikan sendiri, bisa dibantu oleh lingkungan. Namun, yang paling berpengaruh atau yang paling signifikan, lingkungan itu pasti akan membantu walaupun secara tidak langsung. Bagaimana secara tidak langsungnya? Contoh misalnya, Mbak Nisa tadi kesulitan untuk belajar, saya contohkan begitu ya, atau pernah suatu ketika mendapatkan nilai mata kuliah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Targetnya B, dapat C atau dapat D, gitu ya, atau dapat nilai yang buruk lah, tidak sesuai. Kemudian, secara alam bawah sadar, Mbak Nisa pasti akan berusaha untuk mengetahui kira-kira apa yang kurang. Bagaimana saya agar nanti ke depan ketika mengambil perkuliahan yang berbeda, maka saya tidak mendapatkan nilai yang sama. Mencari sumber informasi, bagaimana sih caranya supaya mendapatkan nilai yang bagus, atau mengenali dosennya. Dosennya karakteristiknya bagaimana sih? Cara mengajarnya bagaimana? Kira-kira yang menjadi poin penting dalam perkuliahan itu apa? Sudah dipahami? Dari mana memahaminya? Lingkungan, teman sekitar. Bisa sharing, bisa observasi atau pengamatan. Nah, dengan demikian, maka dia akan meningkatkan daya memecahkan masalah atau problem solving. Semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan, maka kemampuan problem solving-nya juga akan semakin tinggi. Walaupun sebenarnya problem solving di dalam bangku perkuliahan, di dalam bangku sekolah, itu bersifat konseptual. Ya, artinya hanya konsep. Ketika teman-teman terjun di lapangan, masalahnya lebih kompleks. Teman-teman harus kontekstual di luar teks. Jadi biasanya menerapkannya tidak hanya berdasarkan teks saja, tapi ada improvisasi. Nah, maka tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi bagaimana cara berimprovisasi itu. Lingkungan sosial, kemudian cara berpikir, dan yang lain sebagainya itu akan mempengaruhi. Maka dalam dunia pekerjaan, itu juga pasti, teman-teman pasti akan bertemu yang namanya problem atau masalah. Ya. Nah, itu masalah pekerjaan ataupun masalah yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya problem solving. Dan tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah atau problem solving. Kemudian, karakteristik pegawai yang lain adalah keadaan fisik. Mohon maaf, bukan berarti kemudian kantor itu memandang fisik ya. Hanya menerima karyawan yang dia memiliki berat badan tidak lebih dari 60 kilo untuk laki-laki dan tidak lebih dari 70 kilo untuk 60 laki untuk perempuan dan 70 kilo untuk laki-laki. Body shaming jatuhnya gitu. Bukan seperti itu. Gitu. Keadaan fisik ini bukan kaitannya dengan berat badan, bukan kaitannya dengan yang lain-lain. Ya mungkin ada beberapa kantor yang memang yang merequire atau mensyaratkan tidak memiliki cacat fisik begitu ya, ataupun ya kalau cacat mental, mohon maaf kalau disabilitas yang kaitannya dengan keterbelakangan mental, mungkin mereka akan kesulitan untuk bekerja, itu sudah out of the box gitu ya, di luar pembahasan gitu ya. Bian, udah tidak usah dibahas itu, biasanya tanpa ditulis pun itu menjadi syarat wajib. Nah, tapi keadaan fisik ini berbeda teman-teman. Requirement atau karakteristik pegawai supir truk dengan admin pasti berbeda. Supir truk dia butuh stamina yang tinggi. Gitu ya.
dia harus bisa tahan kantuk karena biasanya truk itu nyopirnya tengah malam. Kenapa? Karena dia menghindari adanya traffic gitu ya. Nah, kalau siang pagi itu kan trafficnya padat. Jadi truk itu kan jalan dia ada muatan. Dia tidak mungkin bisa melebihi batas kecepatan tertentu. Makanya kalau teman-teman bertemu truk itu mereka kecepatannya nggak lebih dari 100 km per jam kecuali truk kosong gitu ya. Itu ada muatannya jelas. Nah, maka keadaan fisik dibutuhkan. Contoh tenaga lapangan, ini juga butuh tenaga fisik teman-teman. Ya. Maka kadang-kadang ada tes fisik. Contoh misalnya tentara itu berbeda, polisi berbeda keadaan fisik, ya itu berbeda. Tentara dan polisi saja keadaan fisiknya berbeda mereka amat seleksinya. Kemudian pengetahuan dan kecakapan jelas ini akan sangat menentukan terkait dengan pekerjaan yang dia lakukan. Ya, kalau ada pekerjaan yang kemudian dilakukan dengan membutuhkan skill, dengan membutuhkan keahlian tertentu, maka pengetahuan dan kecakapan ini akan menjadi poin penting, poin utama di dalam suatu karakteristik pegawai yang dibutuhkan atau job specification ya dibutuhkan. Kemudian jenis kelamin ya. Bukan bermaksud ini ya teman-teman ya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Contoh misalnya debt collector. Jarang ada debt collector yang perempuan ya. Kenapa? Karena mohon maaf, ketika perempuan bekerja kaitannya untuk menagih hutang atau debt collector ini, biasanya dia baper, bawa perasaan gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya perempuan seperti ini bertemu dengan kondisi orang yang mungkin mohon maaf memang benar-benar miris, dia mohon-mohon, dia bernegosiasi. Nah, kadang-kadang perempuan ini dia pakai perasaan gitu ya. Nah, maka perasaannya akan berpengaruh terhadap pekerjaan. Nah, apalagi ya biasanya ya sekarang sudah nggak terlalu banyak perbedaannya atau pembeda dalam pekerjaan. Hampir semua itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Polisi ada polwan, tentara ada tentara wanita, pilot pun ada pilot wanita sekarang. Apa kira-kira pekerjaan yang hanya bisa dilakukan laki-laki dan tidak afdol? Nah, takmir masjid gitu ya. Nah, biasanya takmir masjid itu kebanyakan laki-laki yang menginap di masjid gitu ya. Karena kalau perempuan kan memang tidak diwajibkan untuk pergi ke masjid gitu ya. Bahkan mungkin tabu kalau ada perempuan tidur di masjid gitu ya dan menjaga masjid. Jarang-jarang saya ada yang melihat marbot atau takmir masjid itu perempuan. Apalagi ya? Ya, mungkin sekarang sudah ini ya, kesetaraan gender itu sudah sangat amat diberlakukan sehingga hampir semua atau hampir setiap elemen atau setiap jenis pekerjaan itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan sekelas pemimpin tertinggi pun presiden juga bisa dilakukan oleh perempuan. Yang nggak bisa dilakukan perempuan itu kan imam sholat berjamaah yang ada laki-laki gitu ya. Nggak boleh itu perempuan mengimami laki-laki. Tapi kan itu bukan pekerjaan. Ya, itu suatu apa ya? Bisa dikatakan suatu mungkin ini ya ritual atau kehidupan sehari-hari atau aktivitas gitu ya. Aktivitas ya, bukan pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang pekerjaan jenis kelamin, kesetaraan gender ini sudah diterapkan. Nah, namun tadi saya bilang tentunya ada yang memang merequire khusus laki-laki atau khusus perempuan. Contoh misalnya rumah sakit ibu dan anak, gitu ya. Suster untuk ini apa namanya? Ya kalau suster ya perempuan ya, perawat untuk ibu melahirkan atau bahkan untuk apa gitu, dibutuhkan perempuan, khusus perempuan itu bisa. Khusus laki-laki juga bisa untuk pekerjaan-pekerjaan berat. Karakter, pasti yang dimaksud karakter. Nah ini beda, ini nggak pernah dituliskan karakter ini ya. Walaupun kadang-kadang ada yang berintegritas, jujur gitu ya. Itu kadang dituliskan untuk beberapa pekerjaan. Tapi biasanya karakter ini banyak tidak dituliskan di dalam lowongan pekerjaan. Kenapa? Karena biasanya karakter ini akan digali di akhir ketika tes wawancara. Nggak mungkin dong jenis kelamin digali di akhir ya.
Maksudnya digali di akhir bagaimana Pak? Ya pembuktian, kamu benar-benar laki-laki atau perempuan. Kamu dengan apa namanya, dengan KTP atau dengan identitas itu sudah cukup. Ya. Jangan sampai kemudian saya nggak percaya kamu ini perempuan, walaupun rambutmu panjang, suaramu melengking. Buktinya apa gitu ya? Ya buktikan kamu tuh perempuan. Dengan apa? Ya dengan suatu hal yang mungkin kalau dalam polisi itu biasanya untuk menghindari hal-hal semacam ini ada tes yang mereka harus, contoh mohon maaf, bisa mengecek fisik gitu ya. Tapi ya kalau perempuan dia dicek oleh perempuan, kalau laki-laki dia dicek oleh laki-laki. Jadi tidak hanya sebatas kartu identitas. Karena sekarang kan kalau kita berbicara kartu identitas kan bisa dipalsukan ya. Jangan-jangan yang mendaftar pekerjaan itu milendaru gitu ya. Atau mohon maaf gitu ya, bukan berarti ini mendiskreditkan ya, tapi karena itu kan memang sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Tampilan secara fisik tuh teman-teman kita bisa terkecoh. Bahkan kemarin yang viral itu kan anggota TNI ya, yang tadinya atlet voli perempuan, sekarang di apa namanya dinobatkan jadi laki-laki gitu ya, karena ada perubahan hormon. Saya belum mendalami lagi itu, apakah semuanya berubah juga gitu ya. Tapi kalau dari yang dilihat sih, secara fisik dia memang seperti laki-laki ketika bermain voli ya. Tapi untuk lebih dalam lagi saya belum mengetahui gitu ya. Dan udahlah, itu tidak usah kita selami lebih dalam, kan tidak penting gitu ya. Tapi dalam pekerjaan ada yang seperti itu. Misalnya jenis kelamin itu benar-benar dicek. Kamu ini benar-benar laki-laki atau enggak. Nah, biasanya itu di kepolisian, di akademi militer, akmil, ya, atau tentara, itu memang benar-benar dicek. Jadi mereka ada pengecekan fisik. Barangkali ada cacat fisik atau yang lain, jenis kelaminnya juga dipastikan. Nah, karakter, kita kembali lagi ke karakter. Tidak dituliskan, teman-teman ya. Karena biasanya dalam wawancara itu, ini yang akan dijebak di situ, teman-teman, kalau wawancara nanti. Jadi misalnya ini teman-teman ini ya, kerja di kontraktor, gitu ya, kontraktor atau BUMN gitu ya, yang mana harus meeting klien atau bahkan mungkin bertemu dengan klien di luar. Kemudian teman-teman diberi pertanyaan oleh apa namanya yang mewawancara. Contoh misalnya Zarvan, Mas Fari Zarvan, Anda mendaftar di sini, ada pertanyaan seperti ini. Anda mendaftar di sini. Pekerjaan ini ya dalam pekerjaan kita itu harus menyesuaikan. Artinya menyesuaikan ketika ada klien datang, kemudian kita biasanya mengajaknya untuk karaoke. Nah, kemudian permintaan klien itu biasanya macam-macam. Nah, di sini Mas Zarvan, mohon maaf, anggapannya apa? Muslim. Oke, Islam. Dalam Islam itu kan dilarang minum khamar atau minuman keras. Bagaimana jika klien itu mengajak karaoke, kemudian memesankan Mas Zarvan minuman keras, yang mana harus minum Mas Zarvan? Ini kalau nggak minum, nggak dekat dengan klien, maka pekerjaan ini hilang. Wah, ini pertanyaan yang berat dan terkadang sering ditanyakan itu. Ini untuk mengetahui karakter. Teman-teman mungkin bisa menjawab, iya, saya mungkin bisa menolak, Bapak. Nah, kalau menolak bagaimana nasib ini, pekerjaan ini, perusahaan ini? Nah, kalau teman-teman menolak, pekerjaannya nggak dapat. Kalau teman-teman terima, maka teman-teman nggak punya prinsip. Itu sedang dibenturkan prinsipnya teman-teman di situ. Nah, maka biasanya jawaban yang paling tepat adalah ketika di awal sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum diamanahi, itu melakukan yang namanya studi. Siapa yang klien seperti apa yang kemudian diajak ini. Nah, sebisa mungkin bersifat profesional, 70 atau 80% pekerjaan itu bisa diselesaikan melalui jalur formal. Artinya kalau meeting ya meeting secara formal di kafe dan yang lain sebagainya. Maka kalau 80% itu sudah di tangan, 20% ketika misalnya diajak, itu di awal menjelaskan
Nah, ketika pekerjaan sudah selesai dan sudah dijelaskan oleh klien, tidak mungkin klien itu tidak akan menghargai. Karena namanya manusia ya baru kenal juga gitu ya, nggak mungkin memaksakan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai manusia kan sungkan gitu ya. Karena sungkan itu udahlah minum aja nggak apa-apa atau mengikuti apa yang dia inginkan. Gitu. Namun ketika pekerjaan itu sudah selesai, jadi sebelum diajak karaoke itu sudah deal, maka urusan di karaoke itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, sehingga fokus saya adalah bekerja sesuai dengan ini, gitu, ya, sesuai dengan tupoksi saya. Nah, ketika pekerjaannya itu bertemu dengan klien di kafe, tidak mungkin kalau bahas pekerjaan di apa namanya di tempat karaoke ya. Jadi karaoke itu hanya sebagai media untuk mempererat, gitu. Nah, sehingga kalau pekerjaan sudah selesai, maka saya juga tidak akan apa namanya melanggar prinsip hidup saya, cross the line dari prinsip hidup saya, dan saya juga tetap memperhatikan job desk saya atau kewajiban saya. Nah, itu jawaban yang berkarakter. Nah, tapi kadang-kadang karena saking bingungnya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Ini dengan prinsip hidup saya. Coret itu. Nggak akan diterima. Atau, ya, untuk perusahaan ini, halo, agak nge-lag ya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk perusahaan ini, saya akan lakukan apapun. Wah, ini bahaya kalau orang kayak gini nih. Kalau orang yang di interview seperti ini, waduh, ini orang nggak punya prinsip. Kalau dia dihadapi oleh sesuatu yang kemudian dia di apa namanya dia punya kesempatan untuk korupsi, bisa saja korupsi karena nggak punya prinsip pegangan hidup. Coret juga. Maka ini pertanyaan yang menjebak. Ya. Teman-teman tak kasih bocoran nanti kalau di dunia pekerjaan nanti kalau wawancara ditanya seperti itu, maka harus dipikir benar-benar matang ya. Itu kaitannya dengan apa namanya problem solving juga. Nah, maka di sini akan terlihat karakter orang itu seperti apa. Gitu ya. Nah, saya dulu masih ingat ya, ketika masuk di UNESA, yang wawancara saya itu adalah Bu Rina dan Bu Dian. Karena pada waktu itu Bu Rina adalah Kaprodi S1, Bu Dian Arlufi adalah Kaprodi 3. Saya ditanya seperti ini. Pertanyaannya menjebak ini. Pak Galih, kalau misalnya Bapak ini dituntut untuk memajukan institusi, Bapak kan juga masih muda ya, untuk segera sekolah. Apakah Bapak akan mementingkan sekolah terlebih dahulu atau memajukan institusi terlebih dahulu? Ini jawaban yang menjebak, teman-teman ya. Dan saya berpikir, waduh, kalau saya mikir sekolah dulu, nggak mungkin ini mereka itu merekrut saya itu untuk membantu pekerjaan mereka. Tapi kalau saya berpikir menjawab, saya akan mengembangkan institusi sekolah belakangan, itu juga untuk masa depan nggak akan, prospeknya nggak akan ini. Maka saya jelaskan di situ. Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Sekolah lagi itu penting, terutama dalam dunia pendidikan ini. Saya masuk di sini S2, jadi untuk bisa meningkatkan kualitas pengajaran, tentunya dengan saya sekolah, itu akan bisa meningkatkan untuk bagi mahasiswa dan juga bagi lembaga. Namun rasanya saya kurang afdol ketika saya masuk 2-3 tahun, saya langsung sekolah. Ya. Kemungkinan saya ingin memajukan lembaga, tetapi saya sudah punya roadmap sendiri. Saya sudah punya kerangka sendiri. Saya jelaskan di situ. Ya. Jadi saya akan segini berapa tahun, sekolah ini, berapa tahun. Nah, di situ, saya tidak terlalu menonjolkan kepentingan saya, tapi saya juga tidak meninggalkan self-esteem yang bisa saya raih. Gitu ya. Karena self-esteem itu penting, lembaga atau dunia pekerjaan itu juga penting. Nggak mungkin lembaga itu akan naik ketika kita tidak punya self-esteem ya teman-teman. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Balance is a key for life. Keseimbangan itu adalah kunci dalam kehidupan. Jadi itu yang saya pegang. Semuanya itu harus seimbang. Nah di situ dari jawaban itu ya alhamdulillah menunjukkan karakter. Nah, jadi memang dalam ini apa namanya interview itu terkadang karakter ini menjadi hal yang sangat penting sehingga dia ditanyakan di akhir karena ini yang kemudian menjadi gongnya yang dicari-cari itu.
Dan kemudian ada juga batas umur. Kenapa batas umur ya? Mohon maaf ya teman-teman ya. Semakin kita berumur, semakin bertambah umur ya. Sebenarnya bertambah umur itu berkurang. Bertambah umur, kita berkurang masa hidup gitu ya. Dengan berkurang masa hidup, maka kemampuan kita juga akan berkurang secara fisik ya. Kemampuan berpikir, kemampuan kemudian untuk beraktivitas, kemampuan kemampuan yang lainnya akan berkurang. Maka batas umur ini menjadi tolok ukur tingkat produktivitas yang bisa dicapai oleh seseorang. Kemudian syarat-syarat khusus sesuai keperluan organisasi. Nah, contoh misalnya butuh tadi ya, butuh sertifikat tertentu atau butuh tambahan-tambahan yang lain, bisa berbahasa apa begitu. Nah, ini syarat-syarat khusus sesuai dengan keperluan organisasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kualifikasi jabatan? Silakan. Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan teman-teman. Kita berbicara tentang kualifikasi jabatan. Jadi kita lebih pada suatu hal yang spesifik lagi. Kalau tadi kan karakteristik pegawai. Nah, ini sudah pada merujuk pada jabatan. Jabatan itu berbeda, teman-teman. Ada manajer, ada direktur, ada supervisor, ada staff, ya. Nah, sehingga kecakapan dan keterampilan kerjanya pun pasti akan berbeda-beda antara satu kualifikasi jabatan dengan kualifikasi jabatan yang lainnya, ya. Apa yang dimaksud kecakapan dan keterampilan kerja dalam kualifikasi jabatan? Kecakapan dan keterampilan kerja ini adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan, suatu tugas yang hanya diperoleh dari praktek. Ya. Jadi kalau kita berbicara cakap, terampil, itu suatu hal yang harus dipraktekkan. Gitu ya. Terampil mengolah, ya, terampil mengolah kulit bundar. Itu berarti terampil mengolah bola. Gitu ya. Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa dia terampil tidak? Itu kan harus dipraktekkan. Nah, maka biasanya kalau dalam dunia sepak bola, untuk bisa mengetahui keterampilan itu dikirimkan scout atau pemandu bakat gitu ya, pencari bakat bukan pemandu bakat, sorry salah, pencari bakat. Nah, dia melihat secara langsung, kemudian dilakukan analisis, dilakukan pendalaman, maka akan terlihat, oh skill-nya seperti ini. Mencakup apa saja sih? Yang pertama mental. Menerima atau mengolah pressure atau tekanan kerja. Ya. Orangnya pintar. Tapi kemudian suatu waktu dia dikasih pekerjaan yang banyak sekali dalam kurun waktu yang mepet. Kalau orang yang nggak punya mental yang kuat, stres dia. Nggak bisa bagi. Drop. Sepinter-pinter apapun kalau mentalnya lemah ya, udah kemampuannya akan hilang. Itu pertama mental. Kedua fisik. Melakukan gerakan fisik seperti mengemudi, kemudian apa lagi ya? Mengolah barang, mengangkat barang, ya. Stamina bisa bekerja 8 jam, dan yang lain sebagainya. Itu fisik. Kemudian, sosial. Ini yang penting juga. Jadi selain mental dan fisik, kemampuan sosial juga penting kan dalam pekerjaan. Itu tadi saya bilang. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan kerjasama dalam pekerjaan itu. Tidak bisa dilakukan sendiri. Maka dalam kaitannya dengan berhubungan dengan orang lain, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pekerjaan kita. Nah, contoh misalnya dikasih pekerjaan untuk 3 orang staff, gitu ya, 3 orang staff dikasih pekerjaan. Apakah iya satu staff ini kemudian bekerja sendiri-sendiri? Enggak. Ada pekerjaan yang kemudian dibagi.
Contoh misalnya teman-teman sekarang ini kasih tugas gitu ya. Bisa dibagi kan siapa yang bab 1, siapa yang bab 2, siapa yang bab 3, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan sosial. Kemudian kompetensi kerja. Kompetensi kerja ini berkaitan dengan keterangan atau mungkin pernyataan yang bisa digunakan sebagai rujukan. Ya. Surat atau keterangan tanda kompetensi kerja merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang berwenang menyatakan pemilik surat mampu melaksanakan tugas sesuai standar tertentu. Nah, jadi kompetensi itu contoh misalnya sertifikat, ya. Contoh misalnya ya surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini memang benar-benar berkompetensi, gitu ya. Ini kompetensi. Sertifikat, yang sudah saya sebutkan. Contoh misalnya penerbang, dokter, apoteker itu mereka butuh surat kompetensi kerja. Dalam hal apa? Contoh misalnya dokter dia butuh sertifikat, surat praktek misalnya. Penerbang, pilot dia butuh license. Apoteker dia juga butuh license atau lisensi. Kemudian pengetahuan kerja. Jadi pengetahuan yang dimiliki itu harus harus banyak atau sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya cukup mengetahui itu apa? Jadi informasi yang dia peroleh atau dia miliki kaitannya dengan pekerjaan itu cukup. Jangan sampai operator mesin tapi tidak tahu kaitannya dengan mesin. Dia tidak tahu istilah-istilah mesin, ya bahaya. Gitu ya. Dan paham. Operator mesin dia paham. Kalau misalnya ada kendala, bagaimana cara mengatasinya. Operator mesin juga paham. Atau misalnya dia tidak masuk, digantikan yang lain, operator yang lain. Mesin ini punya karakteristik tertentu khusus, dia bisa menginformasikan dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi pengetahuan kerja itu bukan hanya untuk diri sendiri, teman-teman, tapi juga untuk menginvolve atau melibatkan orang lain. Nah, kalau kita paham terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka ketika kita minta tolong terhadap orang, kita menjelaskan, kita berusaha untuk melibatkan orang itu ke dalam pekerjaan kita, maka kita bisa menggunakan bahasa yang mudah, bahasa yang simpel, dan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang tersebut, atau rekan atau partner kerja kita. Nah, sehingga ya pengetahuan kerja itu selain kita bisa menerapkannya sendiri, kita juga harus bisa menerapkan atau istilahnya menularkan ke orang lain, mengajarkan ke orang lain. Dan pendidikan, ya. Pendidikan yang disyaratkan ini adalah pendidikan minimum, misalnya SMP, SMA, S1, S2, gitu ya. Jadi ada kualifikasi tertentu. Ya, kenapa pendidikan itu menjadi kualifikasi tertentu? Ya tadi saya sudah jelaskan ya bahwa dalam dunia pendidikan itu semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka tingkat interaksinya juga akan berbeda, tingkat problem solving-nya juga pasti akan berbeda. Nah, jadi kenapa kok SMA? Karena memang ya dunia SMA ya mungkin hanya seperti itu aja gitu ya. Kalau dunia kampus, tugas-tugas yang diberikan mungkin dia sudah keluar ya berbasis project dan yang lain sebagainya. Dalam dunia kampus juga ada organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan diri, yang mana problem solving-nya juga lebih kompleks dibandingkan organisasi-organisasi di SMA. Ada juga pendidikan alternatif, teman-teman. Contoh misalnya selain SMA gitu ya, bisa menerima bisa yang sederajat gitu misalnya. Contoh yang sederajat itu ya MA misalnya atau SMK gitu ya. Tapi kadang SMA dan SMK itu sebenarnya derajatnya berbeda ya, bukan berarti lebih tinggi SMA atau lebih tinggi SMK. Dalam hal derajat ini kita berbicara kalau SMK itu keterampilan, kalau SMA itu pengetahuan, kemampuan gitu ya. Jadi kalau terampil itu praktek, kemampuan itu belum praktek, dia bisa menjelaskan, dia bisa breakdown, mendeskripsikan. Nah, maka tingkatannya berbeda, teman-teman. Kalau kita berbicara tingkatan pada KKNI atau kerangka kurikulum nasional, maka keterampilan itu lebih tinggi. Gitu ya. Tapi justru sekarang yang berkembang di masyarakat kan SMK itu dipandang rendah gitu ya. Jangan masuk SMK lah kalau bisa SMA. Padahal sebenarnya untuk tingkatan itu lebih tinggi SMK, teman-teman. Jadi dia lebih praktis.
Lalu sayangnya di dunia kerja itu yang praktis itu kan disepelekan karena mereka dianggap sebagai eksekutor. Nah, pendidikan alternatif bisa seperti itu, teman-teman. Jadi bisa MA, MK, atau yang sederajat gitu ya, kejar paket tertentu gitu atau apa gitu, karena kadang-kadang juga berbeda-beda. Baik, teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Jadi kita tadi sudah membahas tentang job specification, ya. Kita tadi membahas tentang bagaimana spesifikasi pekerjaan, ya. Kemudian bagaimana karakteristik pegawai, kita bedakan antara karakteristik pegawai dengan kualifikasi jabatan. Karena karakteristik pegawai bisa sama, tapi kalau kita berbicara jabatan itu sudah requirement-nya sudah lebih detail lagi. Nah, kita juga membahas kualifikasi jabatan itu terkait dengan kecakapan, keterampilan, kemudian kompetensi kerja, kemudian pengetahuan kerja, dan sampai di pendidikan. Ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan, teman-teman, dengan pelatihan kerja dan seterusnya. Ya. Ada sampai temperamen kerja. Nah, sehingga nanti kita masih akan membahas tentang kualifikasi jabatan yang untuk minggu depan ya, teman-teman ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum saya akhiri? Silahkan. Kalau tidak ada, sambil saya absen deh. Tolong dinyalakan semua kameranya. Ya, tunggu saya buka siakat dulu. Adakah kuliah setelah ini? Ada kuliah? Ada, Pak. 8.40 ya? Ya, bisa di stop record-nya, Mbak Devi.